Padang. Ini kita pulang kampung ceritanya Mas Anak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kampung Bito. Ini adalah jalan masuk ke Jalan Baru Morelan Panjang kita dari arah Kabunteh. Ini di Plang Masjid Nurul Huda, Jorong Rawang Gadang, Nagari Simpang, Tanjung Nampe, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Ini ke arah Lubolasi. Sementara ini ke arah Danau Kembar sana. Jadi bagi di sana yang datang dari arah Danau Kembar, di sini belok kiri. Sementara yang datang dari arah Lubolasi di sini belok kanan sana. Nah, ini banyak para pengunjung di sana nih. Kita mulai sana. Nah, ini dari luar kita menuju ke dalam sana. Ke arah ini agak nanjak dikit. Kemudian setelah itu akan turun ke turunan panjang, yaitu di Rawang Gadang. Dari puncak ini sampai ke bawah itu berjarak lebih kurang 4 kilo. Jadi harus ekstra hati-hati. Harus pastikan kendaraan pengeremannya aman. Kemudian bagi di sana yang kemari selalu perhatikan kendaraan harus dalam keadaan fit. Kembali cek oli mesin karena dikhawatirkan sering terjadi di sini sampai di sini oli mesinnya kering. Nah, ini Pak Gito dari Padang. Beliau akan mencoba jalan baru ini menuju ke pesisir selatan. Ini agak becek sana, hati-hati. Ini plat B ini sana. Hati-hati sana, hati-hati. Yup. Hati-hati. Enggak, yang dihikoi apanya? Aman kok. Yup, hati-hati. Yup, hati-hati Pak. Wih, lancir. Nah, turun di sini harap selalu perhatikan pengereman sana. Jika pengeremannya bermasalah, sebaiknya berhenti dulu. Biarkan cakram remnya dingin. Tapi jangan pula disiram sana karena kalau disiram dikhawatirkan nanti akan timbul masalah baru. Sekali lagi kami selalu ingatkan, harap lebih berhati-hati karena di sini banyak terjadi remblong sana. Ini panjang turunan ini 4 kilo dari puncak tadi sampai ke jembatan Beli pertama, jembatan Ayu Putih. Ini ada di Rawang Gadang. Nah, yang paling bersiko tuh di bagian sini sana. Ini turunannya cukup tajam yang ini, kemudian belokannya cukup patah di bawah sini sana. Ini banyak kendaraan yang meluncur di sini. Dan malahan kalau nggak salah dulu ada juga truk yang terbalik di sini sana. Biar lambat asal selamat sana. Larung ada repo kita sana.
Nah, kemudian setelah sampai di sini sebaiknya rehat sejenak sana untuk memastikan pengereman aman. Sekalipun pengeremannya masih oke, tapi kalau sana belum terbiasa, sebaiknya rehat dulu di sini. Sekitar 15 menit lah sana. Nah, ini ada yang terbang di sini sana. Ada ladang sana, ladang bawang, alhamdulillah subur. Panen ntar lagi sana. Sampai kita di Bukit Kapau sana. Nah, ini alhamdulillah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 roda 4. Itu ada mobil 2 di depan, ada Innova dan Pajero. Pajero dan Innova turun di tanjakan Bukit Kapau. Ini kayak dari Riau di sana. Yap. Jadi di turunan ini kalau es ini harus hati-hati sana, dari puncak sampai ke bawah sini jaraknya 800 meter, bisa bikin rem kendaraan belum. Jadi selalu pastikan remnya masih berfungsi dengan baik. Nah, ini di jembatan Beli kedua nih sana. Jembatan kayak gini ada sekitar 5 buah jembatan sana. Terima kasih sumbangannya sana. Semoga pembangunan masjid ini makin lancar. Kau anilan sana. Kau donasi yang lah masuk sana. Pertama awak kan cuman nyo titip seng saja. Kunci 3 kodi, Pak Samsu 3 kodi. Tapi orang kok nitip-nitip. Pak Malin Kijo 900, Pak Joni Jamari 1 juta, MP Wirda itu lo kata 2 juta. Ada mertua sana 500, Iwit Talang 500. Alhamdulillah. Iko lah yang mangkonya berani awak memasan kayu. Wah, kayu. Pelangsir. Kok masih minus kok sampai 3 kok? Oh iya. Ya kan? Cuman dek semangat orang kok banyak. Awak lanjut. Lanjut. Iko alun ada bon le kok alun diisi le kan? Kok uang masuk. Kok uang masuk ke tidiang awak kok 800 di situ. Kok patang apa Mayor Jenderal tuh nambah lo 1 juta lagi. Alhamdulillah ya. Kok kawan uncu dari Jakarta muatoy. Aku orang Trapel Tanjung Pinang, atau kami Tanjung Pinang mah nampak postingannya. Tanjung lo Bu 200 ya. Iya. Kok Pak Oyong dari Padang 500. Iya. Kok yang 100 eralan panjang. Iya. Nah, kan ya kan? Iya. Kok uang katidiang 935 kok. Alhamdulillah makin banyak. Jadi tujuan utama pembangunan masjid ini sana untuk untuk membantu masyarakat kita tempat ibadah di sini sana. Jadi memang pelaksanaannya memang terlihat agak lambat karena memang terkendala dengan biaya. Kita di sini dengan modal nekat aja, mudah-mudahan sampai dipermudahkan lah. Dana sangat terbatas,
Itu sebabnya pengerjaan tukangnya juga terbatas juga sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan dipermudahkan lah. Nah, ini hati-hati di sini sana. Ini agak licin. Nah, di bagian yang sini juga licin sana. Ini harap hati-hati. Pengiriman mendadak di sini bisa fatal senaknya. Perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, setelah perbatasan ini akan ada turunan cukup tajam dan belokan yang cukup tajam juga ke arah jembatan Beli ketiga di sana nih, di bawah. Oh ya, buka iya 4 ya. Ini jembatan Beli ke-4 kalau kita dari arah Kabupaten Solo. Ini pada dasarnya sana semua jalan ini udah aspal, udah full aspal sebenarnya. Cuma ada beberapa titik yang memang ada beberapa titik yang tertimbun longsor sana. Jadi ada tanahnya. Tapi pada dasarnya aspalnya udah full. Dan kita berharap mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan akan ada perbaikan seperti drainase, kemudian pembuatan jembatan. Mudah-mudahan saja sana dimudahkan sehingga jalan ini makin maksimal pemakaiannya oleh masyarakat kita. Dengan adanya jalan ini sangat membantu bagi para pedagang baik dari arah pesisir selatan menuju Kabupaten Solo ataupun sebaliknya dari Kabupaten Solo menuju ke pesisir selatan. Sayur segar setelah panen itu bisa langsung sampai ke Kabupaten Pesisir Selatan sana. Biasanya harus saya lewat Tinjau Lawi, itu butuh waktu sekitar 5 jam kalau tidak macet. Kalau udah macet udah lama lebih. Nah, lewat sini dalam waktu 2 jam atau 2,5 jam udah sampai di Pesisir Selatan dan udah bisa dinikmati masyarakat kita. Nah, ini biasanya pickup yang di depan kita itu biasanya bawa pinang. Nah, itu biasanya lewat Padang sana. Nah, sekarang lewat sini aja, lewat jalan baru ini. Dan udah kami perhatikan udah 2 kali dari lansir dari tadi pagi sana. Jadi lebih dekat. Karena jaraknya dari Muarahi sampai ke Simpang Tanjung Nampe ini Jorong Rawang Gadang itu hanya 21 km sana. Sementara kalau lewat Padang itu udah lebih dari 150 kilo. Sampai kita di Kadai Bambu Juna sana. Ini pada rame nih. Kadai Bambu Juna dan Kadai Tiga Saudara. Ini lagi rame di Puncak Buduang sana. Ini udah kita dari Jambi yang kemarin menghubungi kita. Jadi kalau di sana ada yang pengen info lebih lanjut tentang jalan baru Muara Elan Panjang bisa berkabar aja lewat WA sana. Biasanya lebih cepat itu facilitationnya lewat WA sana. Ini lagi makannya. Lihat jam berapa nih situ pagi? Ini kita pulang kampung ceritanya Mas Ana. Tadi baca cerita tadi ternyata kira beliau orang Tanah Kareh. Nah, sama sekolah lo gitu dulu sana di MTSN Gurun Panjang. Tapi enggak MTSN Gurun Panjang namanya ini MTSN Tigo Pesel.
lah berubah namun sana. Tuh. Perlu ada apa nak? Perlu ada perubahan ya. Ada perubahan. Lah makin maju gini ini. Iya. Wah, Pak gitu dari Kota Rapak, Pak? Ya. Tapi Tebo kok. Ala makan ini tadi. Alun lain. Alun lagi makan Ini mana? mau nanya mi nasi bro. Oh, siap. Ibu lo dari Bangkok kan? Oh, kau dari Bangko ibu ya. Aku ibu bengkel Kadir. Oh, lain tahu. Kalau nggak salah, anaknya pernah di Pasar Baru loh, mau Raja. Mama Isa. Siap. Ngopi lo nak, ngopi makan. Makan di Kadir juga. Kada Juna sana aku. Ambil foto sana. Jadi ini. Apa? Mantap. Ada yang pantar tadi. Wah, mampir dulu, mampir. Sedan dari sana. Dilanjutkan perjalanan sana ke arah Kanan Panjang.